Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Nah, ini kita akan langsung belajar tematik. Jadi nanti waktu Google Meet kalian akan selesai lebih cepat karena kan hari ini untuk bahasa Inggris jadwalnya penilaian harian lewat Google Form ya. Jangan lupa nanti setelah Google Meet dikerjakan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dulu berdoa bersama-sama. Oke. Persiapan berdoa. Wahid isnan Dengan salah sikap berdoa, tangan diangkat, kepala direndahkan, mata dikejamkan. Oke. Kameranya dinyalakan dulu. Oke, kameranya dinyalakan. Dulu. Sudah. Ud'ullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah hari ini kalian akan belajar sama Ustadz Ion ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika sama Ustadz Ion. Nah, Ustadz Ion ini dari kampus ini, jadi beliau ini adalah mahasiswa yang sekarang sedang praktek mengajar. Nah, nanti kalian perkenalan langsung sama Ustadz Ion ya. Airnya tersedia. Oke, jadi baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya?
Sehat. Harapannya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ustadz Yon Wijaya. Kalian bisa memanggil saya Ustadz Yon saja. Jadi mengerti? Ya, dimengerti. Ya, saya dari perwakilan kampus mengajar. Di sini saya membantu Ustazah Sufi dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, apakah semuanya sudah sholat subuh tadi? Sudah. Wah, luar biasa sekali ya kelas ini. Rajin sekali. Ustadz bisa minta tolong dinyalakan kameranya semua. Sudah. Malu. Ngapain malu? Oke, mau saya screenshot. Oke. Oke, hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik anak-anakku yang bahagia, kali ini Ustadz akan menjelaskan mata pelajaran yang pertama yaitu matematika, dan yang kedua nanti adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika nanti kita akan membahas tentang bab perkalian dan pembagian. Langsung saja ya kita membahas materi tentang matematika. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kalian sudah tahu belum apa artinya perkalian? Sudah tahu, Us. Apa? Sudah tahu, Us. Masa belum tahu? Coba salah satu sebutkan. Kalau 5 dikalikan 3 ya 5-nya juga 3, terus nanti 5-nya ditambahi, terus hasilnya itu keluar nanti. Oh, bagus sekali. Coba yang lainnya. Halo semuanya. Oh, ada. Jadi anak-anak ya, perkalian itu adalah hasil perkalian suatu bilangan yang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Namun, untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang dan pendek atau dengan menggunakan sifat distributif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Iya, Us. Nah, ini ada soal 56 dikali dengan 8. Cara pertama yaitu menggunakan cara bersusun yang panjang. Bisa kita lihat ya bahwasanya 56 dikalikan 8. Yang pertama ialah 6. Ini nilai satuan ya, 6 dikali dengan 8. 6 dikali dengan 8, hasilnya berapa anak-anak? 48. Nah, hasilnya 48. Nah, 48 ini diluruskan ya cara menuliskannya. Jadi 8 ini harus lurus dengan nilai 8 yang di atasnya. Bisa dimengerti ya?
Bisa. Nah, kemudian karena 6 tadi telah dikalikan dengan 8, kemudian 5. Nah, 5 sampingnya 6 ini adalah angka puluhan. Jadi, 50 dikalikan dengan 8. Hasilnya berapa anak-anak? 400. Nah, betul. Hasilnya 400. Penulisannya dimulai diluruskan ya. Jadi, nolnya ini diluruskan dengan angka 8, kemudian nolnya lagi diluruskan dengan angka 4, kemudian angka 400-nya. Nah, setelah semuanya dikalikan, kemudian dijumlahkan. Nah, 48 ditambahkan 400. Hasilnya berapa anak-anak? 448. Ya, hasilnya adalah 448. Jadi, ini adalah cara perkalian menggunakan cara bersusun panjang. Jadinya harus dikalikan satu persatu dahulu, mulai dari 6 yaitu nilai satuannya, kemudian 5 adalah 50-annya, jadi nilai puluhannya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa banget tuh. Nah, ini ditulis atau enggak? Enggak, Bos. Biasanya enggak ditulis. Enggak ditulis. Ya, cara berikutnya ialah cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ini tidak ada penjumlahan sama sekali. Jadinya langsung ditulis hasilnya. Yang pertama, tadi kan 6. 6 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 48. Nah, kemudian nilai 8 itu disimpan dahulu sebagai nilai satuannya. Lantas, kemana nilai 4-nya? Nilai 4-nya itu disimpan dahulu ya. Jadi, disimpan dahulu. Kemudian, 50. Nah, 50 adalah nilai puluhannya. Nilai puluhannya kemudian dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 40. Nah, karena tadi menyimpan 4 dari perkalian 6 dikali 8, maka 40 ditambahkan nilai simpanannya tadi, yaitu nilainya 4. Jadinya 44. Nah, nilai 44 tadi kemudian ditulis di sampingnya, di samping kirinya ya, nilai 8. Jadinya hasilnya 448. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi, nah, ini kan sudah Ustadz beri warna. Yang pertama adalah 6 dikalikan 8. Karena hasilnya 48, maka nilai 8-nya ini ditulis dahulu sebagai nilai satuannya. Kemudian nilai 4-nya dikemanakan? Terus disimpan dahulu. Nah, setelah itu, kemudian nilai 50. Nah, 50 ini adalah nilai puluhannya dikalikan 8. Hasilnya adalah 40. Hasilnya adalah 40. Kemudian karena sudah dikalikan, maka nilai simpanannya tadi ditambahkan dengan nilai 40 tadi. Kemudian hasilnya adalah 44. Nah, nilai 44 ini kemudian dituliskan di samping nilai 8. Sehingga hasilnya 448. Di sini apakah Ananda ada yang bingung atau mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kita lanjut ya. 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 Kemudian ini soal ini lebih sulit lagi. Yang tadi
Ini adalah yang tadi, perkalian antara puluhan dengan satuan. Kali ini adalah nilai perkalian ratusan dengan puluhan. Nah, soalnya adalah tentukan hasil dari 623 dikali dengan 12. Nah, kita menggunakan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Nah, yang pertama ialah kita mengalihkan nilai satuannya. Nilai satuan dari 623 adalah angka 3. Nah, kemudian nilai puluhan dari 12 adalah angka 2. Nah, nilai angka 3 dan 2 ini dikalikan terlebih dahulu. Jadi mengerti ya? 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 6. angka 6 ini ditulis sebelah kanan sendiri ya, atau diluruskan dengan angka 3 dan angka 2. Kemudian kita mengalihkan angka 20, yaitu angka puluhan. Nah, angka puluhan ini masih dikalikan dengan angka 2. Jadi, angka 20 ini masih dikalikan dengan angka 2. Hasilnya berapa anak-anak? 20 kali 2? 40. 40. Nah, betul. Nah, 40 ini, nah, kemudian kita tulis nolnya harus lurus dengan angka 6, kemudian angka 4-nya di sampingnya. Nah, yang ketiga, kita mengalihkan ratusan dengan satuan. Nah, ratusannya ini adalah 600, kemudian kita kalikan dengan angka 2 sebagai angka satuannya. Nah, 600 dikali 2 itu berapa anak-anak? 1200. 200. Nah, benar. Hasilnya 600 dikali 2 adalah 1200. Nah, cara penulisannya sama dari atas-atas tadi. Jadi, angka 0-nya harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian angka 01-nya harus diurutkan di angka 4-nya harus lurus, kemudian angka 2-nya di sampingnya, dan angka 1-nya di sampingnya. Nah, ini tadi adalah perkalian satuannya. Satuannya ini adalah 2. Kemudian kita mengalihkan nilai puluhannya, yaitu angka 10. Nah, caranya sama. 10 dikalikan 3 terlebih dahulu. Hasilnya berapa anak-anak? 10 kali 3? 30. Nah, 30. Nah, 30 cara penulisannya sama. Harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita mengalihkan puluhan dengan puluhannya, yaitu 10 dikalikan dengan 20. Ini hasilnya berapa? 200. Nah, 10 dikali 20 hasilnya adalah 200. Kemudian dituliskan sama dengan atasnya, diurutkan secara berurutan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu puluhan dengan ratusan. Nah, ratusannya ini adalah 600, kemudian puluhannya adalah 10. 10 dikalikan 600 hasilnya berapa anak-anak? 6.000. Nah, 6.000. Benar. Nah, setelah semuanya selesai dikalikan, kemudian dijumlahkan. Nah, kita urutkan satu-satu. 6 nggak ada nilainya, 0 semua, jadinya dituliskan 6. Kemudian 4 ditambah 3 berapa anak-anak? 7. 7. Nah, kemudian sampingnya lagi 2 ditambah 4 berapa anak-anak? 6. Kemudian sampingnya lagi nilai ribuannya 1 ditambah 6 berapa anak-anak? 7. Nah, jadi hasilnya 623 dikali dengan 12
hasilnya adalah 7.476. Bisa dimengerti, anak-anak, dengan cara Bisa. bersusun panjang ini? Bisa, Us. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Tidak. Mas Naja, sudah paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Mas. Tetap dengan soal yang sama, tetapi kita menggunakan cara yang berbeda. Nah, soalnya tadi adalah 623 dikali dengan 12. Kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Yang pertama, jadi 623 ini dikalikan dengan nilai satuannya terlebih dahulu. Nah, nilai satuannya adalah 2 dari angka 12. Jadi 623 dikalikan 2. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, karena dikalikan dengan satuannya, maka kita harus mengurutkan cara penulisannya. Dimulai dari sebelah kanan dahulu diurutkan ya. Jadi 6 ini harus lurus dari angka 2, 1, 4 harus lurus dengan angka 1, 2 harus lurus dengan angka 6 yang di atasnya. Kemudian nilai 1 ini harus di samping kirinya angka 2. Nah, kemudian kita mengkalikan dengan angka 1. Nah, nilai 623 karena tadi sudah dikalikan dengan angka 2, maka kita harus mengkalikan dengan angka 1. 623 dikali 1 hasilnya berapa anak-anak? 623. Nah, hasilnya tetap sama ya. Nah, namun cara penulisannya dengan cara bersusun ini, bersusun pendek adalah berbeda. Nah, cara penulisannya harus sesudah angka 6. Nah, jadi di angka 6 ini tidak ada angkanya, harus diluruskan, diturunkan lurus dengan angka 4. Bisa dimengerti ya? Jadi tidak dituliskan di sini ya nanti. Nah, harus di sampingnya. Nah, hasil dari 1246 ditambahkan 623, berapa anak-anak hasilnya? 7.476. Nah, sama ya hasilnya tadi, cara bersusun pendek dengan cara bersusun panjang. Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung anak-anak? Enggak, sudah paham. Sudah paham. Mbak Akifah Saki, apakah ada yang bingung? Enggak, Us. Enggak. Mas Albi Ramadan, bingung enggak? Us. Enggak terlalu. Enggak. Mas Watan, Iya, Us. bingung enggak? Enggak, Us, sudah paham banget. Ya, bisa dimengerti ya. Bisa. Kemudian kita lanjut ke materi pembagian. Pembagian adalah membagi suatu bilangan yang sama, artinya dengan mengulangi bilangan tersebut secara berlangsung sampai habis. Nah, untuk lebih
Anak-anak memahami, kita langsung ke contoh saja. Sudah paham pembagian. Nah, misalnya 6 dibagi 3. Nah, karena tadi pengertiannya adalah dikurangi sampai habis, maka 6 harus dikurangi dengan pembaginya, yaitu pembaginya angka 3. Jadi 6 dikurangi 3, dikurangi 3 lagi, sampai nilainya 0. Jadi ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3. Nah, karena ada 2, maka hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi dikurangi sampai habis terlebih dahulu ya, anak-anak bisa dimengerti. Ya, saking mengerti. Nah, selain dengan cara pengurangan berulang, nah, operasi hitung pembagian ini juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Nah, yang pertama cara bersusun ialah pembagian tanpa sisa. Nah, tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Kita menggunakan pembagian tanpa sisa. Nah, seperti ini. Nah, 2 di akar, ini namanya akar. Kemudian angka 24-nya ditulis di dalamnya. Nah, yang pertama ialah 2 yang biru ini dibagi dengan 2. Nah, hasilnya berapa? 2 bagi 2? 1. Nah, hasilnya 1. Angka 1 ini kemudian ditulis di atasnya. Nah, lurus dengan angka 2. Kemudian 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2. Nah, karena 2 dikurangi dengan 2 adalah 0, maka di sini tidak dituliskan ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kemudian kita bagi lagi. Nah, karena tadi 2 dari 24 sudah dibagi, maka kita membagi angka 4-nya. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 2. Nah, 2 ini kemudian ditulis di samping angka 1 ya. Ditulis sebelah kanannya angka 1. Nah, kemudian angka 2 ini dikalikan lagi dengan angka 2. 2 dikali 2 sama dengan berapa anak-anak? 4. 4. Nah, kemudian karena nilainya sama, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, maka pembagian ini sudah selesai. Dan kita lihat bahwasannya ini soalnya tadi 24 dibagi 2. Nah, ini adalah hasilnya. Berapa anak-anak hasilnya? 12. 12. Ya, hasilnya 12. Nah, anak-anak apakah sudah paham atau masih bingung dengan cara pembagian tanpa sisa? Sudah paham. Mbak Arinda sudah paham? Halo, Mbak Arinda Miska? Paham, Misika? Nah. Mas Aska sudah paham? Sudah, Us. Mbak Iza? Mbak Alia? Sudah, Us. Nah, kita berlanjut dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian pembagian dengan sisa. Kita ganti soalnya. Tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Nah, yang pertama, kita bagi dulu 4-nya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah,
nilai 1 ditulis di atasnya 4. Nah, yang berwarna hijau ini ya. Kemudian karena 4 dikurangi 4 sama dengan 0, maka tidak dituliskan di sini. Kemudian kita bagi angka berikutnya dari 45, yaitu angka 5. Nah, 5 dibagi 4 itu 1, tapi ada sisanya. Sisanya berapa anak-anak? 1. Nah, sisanya 1. Nah, tapi nilai angka 1 dari pembagian 5 bagi 4 tadi, nilai 1 yang berwarna ungu ini dituliskan di atasnya. Ya, dituliskan di sini. Kemudian 1 ini tadi dikalikan dengan 4 lagi. Hasilnya adalah 4. Kemudian ini dikurangi, ya, 5 dikurangi 4, berapa anak-anak? 1. 1. Ustadz mau tanya, apakah pembagian ini sudah selesai? Sudah. Saya 1 ya. Nah, pembagian ini sudah selesai, tetapi dengan sisa. Nah, mengapa dengan sisa? Karena 1 tidak dapat dibagi dengan 4. Jadi 45 dibagi 4 itu sama dengan 11. Kemudian karena sisa 1, maka hasilnya adalah 11 sisa 1. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, apakah ada yang masih bingung anak-anak? Sudah paham. Sudah paham? Sudah paham. Mbak Dayana sudah paham? Halo Mbak Dayana. Dayanya Patricia. Sudah paham? Sudah. Ya. Mas Diogo sudah paham? Sudah. Mas Faik Aufa. Sudah. Sudah. Oke. Kita Ustadz beri tugas untuk kalian ya. Ada 5 soal. Ini ada perkalian, juga ada pembagian. Nah, tentukan hasil perkalian dan pembagian ya. Berikut ini menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, jadi setiap soal nanti ada 2 cara yang harus anak-anak tuliskan dalam tugasnya, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, ditulis dulu ya tugasnya. Ya, Us. Tadi sudah sarapan belum anak-anak? Sudah, Us. Sudah, Us. Loh, siapa yang belum itu? Us, Aku belum. Us yang belum makan angkat tangan aja ya.
Tuh, bentar. Nah, masih kelihatan ya soalnya? Masih. Masih. Mbak Farah ada? Hadir? Mbak Farah bilangnya sekolah, Us. Sekolah di mana? Jadi Nggak SD tahu. Luda. Oh, iya. Mas Kaindra, Aska ada? Ada, Us. Saya lihat nggak ada Yus, Mbak Farah. Oh iya. Mbak Latifah ada? Ada Us. Mas Muhammad Ferdian Ada Us. Mbak Muizzah Hakimah ada? Wah, semangat sekali ya. Ini sudah sarapan berarti. Sudah selesai anak-anak nulisnya? Belum. Belum, Us, bentar. Tadi siapa yang nggak sholat subuh? Ayo. Aku sudah, Us. Aku sholat. Sholat Us. Aku sudah sholat. Aku sholat subuh Us. Aku sholat. Oh, iya. Juga sholat Us. Aku juga sholat, Pinter Us. berarti. Pinter yang sholat subuh ya. Jadi anak-anak sholat itu kewajiban ya, tidak boleh ditinggalkan, ya, harus dilaksanakan. Us, berarti habis ini tematik bahasa Indonesia. Ya, habis ini tematik bahasa Indonesia, kemudian sudah selesai. Kan harusnya ada 3 ya kalian, karena iya gimana? Ini gurunya adik telepon mau video call. Keluar dulu nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya Us. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nanti kembali ya. Us, aku sudah. Ya, ada yang belum selesai menulisnya? Sudah. Sudah semua? Belum Us. Oh ya, kita tunggu dulu ya, ada temannya yang belum. Us, aku sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kita akan beralih.
Loh, Oh, iso, ada yang Bu. masih belum? Apa itu? Saya mati lampu. Oke, nanti Ustadz kasih PPT-nya ya, bagi yang belum. Ya, Us. Ya, karena kita akan beralih ke materi bahasa Indonesia. Nah, kita akan berlatih cara berwawancara. Karena pada hari ini materi bahasa Indonesia adalah wawancara. Anak-anak, dalam wawancara itu biasanya ada dua orang. Yang pertama adalah narasumber, kemudian adalah pewawancara. Nah, narasumber ini secara gampangnya adalah orang yang ditanyai. Nah, jadi mengerti ya, adalah orang yang ditanyai. Nah, pewawancara adalah orang yang menanyai. Nah, dalam pengertian narasumber, narasumber merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan menjadi sumber informasi dalam suatu kegiatan wawancara atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Nah, biasanya wawancara ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, misalnya wawancara pada presiden, ke wali kota, atau ke pemilik perusahaan, seperti itu. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Nah, kemudian syarat menjadi narasumber yang baik itu ada 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Misal, saya mau mewawancarai tentang topik misalnya pendidikan, maka orangnya siapa yang harus saya wawancarai. Nah, ini tidak boleh sembarangan. Jadi orang yang diwawancara itu harus memiliki pengetahuan di bidang pendidikan. Misalnya saya mewawancarai guru. Nah, saya mewawancarai Ustazah Sufi. Kemudian saya mewawancarai kepala dinas pendidikan. Kemudian saya bisa mewawancarai Menteri Pendidikan. Seperti itu. Jadi tidak boleh orang sembarangan, harus sesuai dengan bidangnya. Jadi saya tidak boleh, karena topik saya pendidikan, saya tidak boleh mewawancarai orang misalnya dari orang kuli bangunan. Nah, itu tidak boleh ya, karena di lain bidangnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Nah, ini antara syarat 1 dan 2 ini berkaitan atau sama. Jadi tidak boleh orang tertentu yang yang kalian wawancarai, harus sesuai bidangnya. Jadi misalnya tadi bidang pendidikan, maka harus orang yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini orang
yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Nomor 3 ini penting sekali. Misalkan ya, ini ada suatu kecelakaan di jalan. Dalam kecelakaan tersebut ada seseorang yang mengetahui bagaimana kendaraan tersebut bisa bertabrakan. Nah, yang diwawancara ini adalah oleh orang yang bisa melihat langsung lagi. Jadi tidak sembarang orang yang diwawancara. Jadi misalkan ada kecelakaan, nah, yang diwawancara itu orang yang di sekitar lokasi kejadian kecelakaan tersebut, nah, bukan orang yang di luar atau jauh dari lokasi. Nanti kan tidak sinkron ditanyai. Nanti bagaimana kecelakaan ini bisa berlangsung? Yang orang yang nggak tahu, saya nggak tahu, kan bukan wawancara. Kecuali lah beliaunya itu di dekat kecelakaan langsung. Misalnya, bagaimana kecelakaan ini berlangsung? Tadi itu ada sebuah motor dari sebelah kanan saya. Nah, motor itu berjalan cepat sekali. Nah, kemudian ada nenek-nenek menyeberang. Nah, nenek-nenek ini tidak tahu ada motor yang memiliki kecepatan banter sekali ya. Kemudian ditabraklah, tabrak seperti itu. Jadi ketiga syarat ini harus dimiliki oleh narasumber agar nanti wawancaranya itu berjalan dengan baik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, karena tadi telah kita membahas tentang narasumber, kita membahas tentang pewawancara. Nah, pewawancara ini harus memiliki sikap. Nah, sikap-sikap ini harus dimiliki dahulu agar narasumber itu enak diwawancarai. Nah, sikap yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada narasumber. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, misalnya Abdul Hakim Naja. Saya dari SDI Al-Huda 2 mau mewawancarai Bapak siapa, seperti itu. Jadi harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jangan langsung tanya, dia harus perkenalan terlebih dahulu. Kemudian menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Nah, setelah memperkenalkan diri, misalkan tadi, kemudian Mas Naja ini, contohnya seperti ini. Mohon maaf kepada Bapak, misalkan Bapak Rohman. Saya bermaksud mau mewawancarai Bapak Rohman berkaitan dengan kecelakaan tadi yang di pasar Pahing, seperti itu. Jadi menyatakan maksudnya, kemudian tujuannya apa? Tujuannya nanti agar bisa diinformasikan ke pihak terkait atau pihak ke rumah sakit atau pihak keluarga yang mengalami musibah. Nah, yang ketiga adalah meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber. Nah, setelah menyatakan maksud, kita bertanya kepada bapaknya tadi, kepada Pak Rohman, apakah Bapak Rohman bersedia menjadi narasumber? Nah, seperti itu tanyanya. Kalau Bapak Rohman sedia, maka kita ke sikap keempat, yaitu menepati janji wawancara. Nah, setelah meminta kesediaan, kita janjian, Bapak Rohman, nanti siang bisa nggak saya wawancarai di tempat rumah Bapak Rohman. Kemudian kita harus menepati janji tersebut. Kita datang ke rumahnya,
sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Kemudian nomor 5 ialah melayani narasumber dengan baik. Dalam hal ini sikap wawancara ini harus sopan, tidak boleh sombong, tidak boleh berkata yang kasar, tidak pokoknya harus sopan. Kemudian yang keenam, berbicara menggunakan bahasa yang santun. Jadi misalkan seperti ini, Bapak Rohman, tadi Bapak melihat kecelakaan di Pasar Paing. Apakah Bapak Rohman bisa menjelaskan secara singkat bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut bisa terjadi? Jadi menggunakan bahasa yang santun ya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengajukan pertanyaan yang jelas. Yang jelas ini maksudnya berkaitan dengan topiknya, jadi tidak keluar dari topik pembicaraannya tadi. Misalnya topiknya ialah kecelakaan, maka pertanyaannya harus berkaitan dengan kecelakaan, tidak berkaitan dengan topik-topik yang lainnya. Misalkan kecelakaan tadi ditanyai, Pak Rohman kerja di mana, istrinya siapa. Nah, itu sudah keluar dari topik. Bisa dimengerti ya anak-anak dari 7 sikap-sikap ini. Apakah ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Halo? Enggak, Us. Ya. Mas Noval, apakah masih bingung? Enggak, Us. Enggak. Ya. Mbak Novira Putri? Ada. Us. Ya. Bingung enggak? Atau masih atau mau bertanya? Enggak. Oke. Kita di sini Ustadz akan memberikan contoh teks wawancara. Nah, yang pertama, misalkan seperti ini wawancaranya. Yang pertama ialah salam dahulu ya, kemudian perkenalan. Nah, kemudian kita meminta maksud dan tujuannya. Contohnya seperti ini. Dari pewawancara terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Saya Fani dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Izin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak. Apakah diperbolehkan? Kemudian narasumbernya menjawab, selamat pagi nak. Iya, silakan. Kemudian wawancara lagi. Baik, terima kasih Bapak. Apa motivasi Bapak dalam memulai berdagang sayur? Narasumbernya menjawab, begini nak, Bapak dulu sering diajak tetangga untuk ikut berdagang. Jadi Bapak tertarik untuk ikut terjun dalam bisnis berdagang. Kemudian wawancara, mengapa Bapak memutuskan untuk memilih berjualan sayur? Dijawab lagi dengan bapaknya, karena di wilayah lingkungan rumah Bapak, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga Bapak mudah untuk mendapatkan pasokan sayur. Kemudian ditanyai lagi sama wawancaranya, kapan Bapak memulai merintis berjualan sayur?
Dijawab bapaknya, sekitar 2 tahun yang lalu, Nak. Kemudian, lalu bagaimana Bapak biasanya berdagang? Bapak biasanya berdagang di sekitar pasar Minggu. Siapa yang membantu Bapak untuk berdagang di sana? Setiap hari, istri saya selalu membantu berdagang di sana. Tetapi ketika hari libur, anak saya juga ikut membantu. Bagaimana Bapak mengoptimalkan penjualan setiap harinya? Selain di pasar, saya juga menerima pesan antar sayur jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, kemudian setelah wawancara itu selesai, kemudian ditutup oleh wawancaranya. Oh begitu Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga penjualan hari ini dapat meningkat. Ya Nak, sama-sama. Jadi ketika kalian memulai wawancara nanti harus ada pembukaannya, kemudian harus ada penutupnya. Seperti itu ya anak-anak, ini adalah contoh teks wawancara. Anak-anak mau lihat videonya enggak? Ya. Mau. Ustadz ada contoh video video teks wawancara ini ya, sebentar ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti Ustadz menjadi narasumbernya yang berbaju merah ini, kemudian ini pewawancaranya teman Ustadz juga. Nah, sebentar. Kelihatan ya gambarnya anak-anak? Udah kelihatan, Us. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Faiz dari mahasiswa Universitas Indonesia Surabaya. Izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Apakah kita boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Apa motivasi awal Bapak dalam mulai berdagang sayur? Begini Nak, Bapak itu terus sering diajak tetangga untuk ikut berdagang. Jadi Bapak tertarik untuk ikut terjun dalam berdagang. Seperti itu. Baik, mengapa memutuskan untuk sayur? Karena di wilayah lingkungan rumah Bapak mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga Bapak mudah untuk mendapatkan pasukan sayur. Kapan Bapak mulai merintis berjualan sayur? Sudah sekitar bulan lalu. Lalu di mana Bapak biasanya berdagang? Bapak biasanya berdagang di sekitar pasar Minggu. Siapa yang membantu Bapak saat berdagang di sana? Setiap hari istri saya selalu membantu berdagang di sana. Tapi ketika hari libur, anak saya pun juga ikut membantu juga. Bagaimana Bapak mengoptimalkan penjualan setiap harinya? Selain di pasar, saya juga menerima pesan antar sayur jarak dekat maupun jauh. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga penjualan hari ini dapat meningkat. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, apakah kedengaran? Nana tadi suaranya? Halo? Halo.
Apakah kedengeran tadi suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Ya. Nah, nanti kalau nggak kedengeran, Ustadz kirimkan videonya ya, alamat videonya. Nanti kalian bisa melihat lagi video wawancara dari Ustadz. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, ini ada tugas dari Ustadz, yaitu yang pertama, membuat teks wawancara beserta video wawancara dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, anak-anak ini dapat memilih salah satu tema. Yang pertama, tema pendidikan, kemudian tema lingkungan, dan yang terakhir, tema kesehatan. Nah, dari ketiga tema ini, anak-anak bisa memilih untuk teks dan video wawancaranya nanti. Nah, yang kedua, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian pertanyaan yang digunakan harus menyangkut tentang 5W plus 1H. Ya. Ustadz, Ya. 5W plus 1H artinya apa toh? Ya, dicatat ya. Yang pertama, itu harus ada kata apa. 5W plus 1H itu ada 6. Yang pertama, apa? Misalnya, apa yang terjadi? Itu yang pertama. Kemudian, kapan? Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, yang kemudian ketiga, siapa yang menjadi korban? Misalnya seperti itu. Yang keempat, di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya di Pasar Paing atau Pasar Minggu. Yang kelima, bagaimana peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, yang keenam, itu bagaimana atau mengapa? Mengapa? Jadi ada 6 pertanyaan yang harus ada di dalam teks wawancara nanti ya anak-anak. Yang pertama tadi, apa? Misalnya, apa yang terjadi? Nah, kemudian siapa? Kemudian di mana? Kemudian kapan? Apa lagi ya? Kemudian bagaimana? Mengapa? Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti anak-anak? Ini terakhir hari Jumat ya. Iya, terakhir kata Ustazah Sufi dikumpulkan hari Jumat. Tetapi kalau tugas matematikanya tadi terakhir dikumpulkan hari ini jam 8 malam. Ya. Jadi mengerti ya? Mbak Oktavianisa, jadi mengerti? Ya, Us. Ya. Gimana anak? Apakah ada yang bingung? Enggak.
Nah, tadi kan ketentuan yang nomor 3. Nah, ketentuan yang nomor 4, nanti anak-anak terserah bisa menggunakan pakaian bebas rapi atau menggunakan pakaian seragam. Bagi perempuan wajib menggunakan jilbab. Nah, kemudian video nanti harus menampilkan pewawancara dan narasumber. Jadi harus menampilkan ananda dan narasumbernya nanti. Dan yang terakhir, batas pengumpulannya hari Jumat, nanti tanggal 10 September, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa. Nah, ini ditulis dahulu ya. Mas Rasya, Ya, Us. ya, apakah ada yang ditanyakan atau yang masih bingung? Enggak. Nah, Mas Rizky Argas Musyafa, Ada. ada. Semangat ini. Mas Arta Seva, apakah ada? Oke. Mbak Zahra Ayu, Ya, Us. ya. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Atau yang masih bingung? Enggak, Us. Enggak. Oke. Mbak Akila, Ada, Us. sudah. Oke. Sudah selesai, Mbak, menulisnya? Itu ditulis toh, Us. Iya, toh, ditulis. Belum. Oh ya. Ditulis ya, anak-anak. Di buku tematik, Us. Di buku tematiknya. Yang mana ya, Us? Semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang menggunakan kosakata dari situ ya? Enggak, dari 1, mulai nomor 1 yang atas sendiri. Yang membuat teks itu ya? Iya, membuat teks. Matematikanya udah tak kerjain, terus jawaban. Oh iya. Langsung dikirim saja ya di sini ke Ustazah Sufi. Ya. Ya, Us. Tapi ini sudah ditulis belum? Tak screenshot ya, Us. Oh ya. Us yang mana, Us? Apanya? Us di SS boleh nggak, Us? Nulisnya yang mana, Us? Oh ya, di SS saja nggak apa-apa. Ya, sudah anak-anak ya. Sudah
screenshot atau ditulis? Sebentar, Us, mau di screenshot. Oh ya. SS screenshot tuh. Apa? SS ya apa? Screenshot tuh. Ngawur emang. Ya, nanti Ustadz kirim PPT-nya ya di grup, biar nanti kalian bisa membuka lagi. Setting Murti anak-anak. Ya. Nah, karena materinya sudah habis dan ada Usufi lagi. Usufi tadi ada kegiatan dan beliaunya juga kegiatannya sudah selesai. Jadi, monggo Usufi. Oke, terima kasih Ustadz Ion. Nah, gimana anak-anak? Tadi belajar sama Ustadz Ion, belajar apa aja? Matematika sama bahasa Indonesia. Apa matematika sama bahasa Indonesia? Tadi matematikanya bahas apa? Pembagian sama perkalian. Wawancara dan narasumber. Ustazah. Iya Mbak Oktav, gimana? Aku tadi yang matematikanya nggak ikut. Oke, nanti bisa lihat YouTube-nya ya. Nanti Ustazah share link YouTube-nya. Nanti kalau sudah diupload, Ustazah share link YouTube-nya. Oke, Mbak Oktav nanti coba video call sendiri sama Usufi ya. Konfirmasi dulu nomor yang bisa dihubungi habis ini. Ya, Ustazah Sufi bantu menjelaskan nanti. Oke, tadi sudah belajar perkalian sama pembagian. Tadi perkaliannya apa aja? Ada yang masih ingat? Perkalian cara pendek dan cara panjang. Oh, cara pendek dan cara panjang. Kalau cara pendek gimana caranya Mas Noval? Agak lupa, Oh, kok lupa? Nah, terus gimana? Oke, kalau cara panjang ada yang masih ingat cara panjangnya tadi pakai apa ya? Dihubung cara panjang. Disusun ke? Tadi yang mana ya? Disusun ke bawah? Iya. Iya. Pembagiannya sudah bisa semua? Apa ada yang belum paham? Bisa, Paham tadi pembagiannya coba. Pembagiannya tadi ada berapa cara yang dikasih sama Us Ion? Iya Mas Diego, oke Mas Noval, ya ada 2. Yang pertama apa? Cara tidak ada sisa dan ada sisa. Ya. Dengan menggunakan pengurangan berulang tadi kalau pembagian ya. Bisa menggunakan pengurangan berulang atau menggunakan tadi yang pakai sisa-sisa itu namanya cara porogapit. Ya. Oke, dari sini ada yang belum paham tentang tugasnya. Tugasnya bahasa Indonesia apa toh? Tentang wawancara, nanti di video wawancara. Iya, wawancara bentuk video. Bla bla bla. Sama narasumber. Oh iya, tentang narasumber ya. Terus matematikanya tugasnya apa? Dikasih tugas nggak sama Us Ion? Iya, sama. Iya, tugasnya matematika dikumpulin kapan? Jam 8 nanti malam. Jam 8 nanti malam. Kalau yang buat video wawancara kapan? Jumat. Hari Sampai Jumat jam 8 malam. Iya, pintar. Hari Jumat jam 8 malam. Diingat-ingat yang video hari Jumat jam 8 malam.
Kalau yang matematika hari ini terakhir jam 8 Ustazah, malam ya, Ustazah, nomornya Usufi. Ustazah, Dari sini nggak ada yang mau Ustazah, tanya ya? Iya Mbak Ani, gimana? Ustazah, Ya. mau Iya, tanya. gimana? Kalau Apa? nanti aku ada ngaji, jadi nggak bisa video call. Oke, iya. Nanti aja ya setelah ngaji, kalau Mbak Taf masih belum paham bisa menghubungi Usufi. Oke, selanjutnya Mas Noval mau tanya lagi. Aku udah punya. Oke, satu-satu dulu dong gantian. Siapa lagi yang mau tanya? Mas Noval mau tanya apa? Ustazah itu video call pakai apa kok? Itunya nomornya Ustazah kok ada 2? Nomornya Ustazah ada 2. Mana? Maksudnya yang itu loh. Oh, yang dipakai Usion. Pakai akunnya. Kok ada 2 bisa gitu? Iya, itu akunnya bisa dipakai lebih dari 1 orang. Jadi tadi Usion masuknya pakai akunnya itu. Jadi Ustazah sama Usion akunnya sama gitu. Kamu mau juga? Pantesan pas itu. Gak mau. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sampai. Mbak Rani mau tanya apa? Pantesan biasanya Ustazah apa namanya Pak? Aku nggak nanya, tadi nggak nanya. Oke. Share apa namanya? Presentasi loh, kok Ustazah kok ada 2 anak. Iya, akunnya bisa dipakai lebih dari 1 orang. Gitu kan, akunnya spesial punyanya Ustazah pakai telur. Jadi bisa dipakai lebih dari 2. Oke, sekian ya. Nggak ada yang mau tanya lagi ya, beneran ya? Oke, semuanya kameranya dinyalakan dulu sebelum kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Kita abadikan dulu momennya, kita foto dulu bareng-bareng. Kita foto dulu bareng-bareng. Ayo kameranya dinyalakan semuanya. Udah, Oke, sudah. Coba hadap ke kamera semua. Ini Mas Fatan belum ini kameranya. Kemudian Mas Ferdi. Kemudian Mbak Alia. Terus Mbak Zahra ini belum muncul di laptopnya Ustazah. Mas Naja. Mas Andra. Mas Faik. Oke, Mbak Alia, Mas Rash, dinyalakan dulu kameranya. Oke, semuanya sudah siap untuk berfoto? Sudah, Us. Oke, kita kasih senyuman termanis. Ayo Mas Noval hadap kamera dulu. Oke, ini Mas Albi, ini nggak kelihatan wajahnya Mas Albi, rambutmu aja ini yang kelihatan. Coba kameranya diturunkan dikit aja. Malu, Us. Kok malu? Lah kenapa malu? Udah pakai baju kan? Rambutku panjang. Oke, semuanya sudah siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Kita tutup dulu dengan berdoa membaca surat Al-Asr bersama-sama. Persiapan berdoa. Wahid kita berdoa. Tangan diangkat, Mas Aska duduknya yang bagus kalau berdoa. Nah, tangannya diangkat dulu.
Mas As. Oke, pinter. Ayo Mas Rizky, tangannya diangkat dulu, mata dipejamkan. Ayo semuanya, nggak usah dimulai doanya kalau nggak dipejamkan. Oke. Ud'ullahi jama'atan a'udzu billahi Mas Ata nggak berdoa, berdoa sendiri. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian Ustazah Sufi, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Ustazah Sufi sama Usia mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan yang hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sholat 5 waktunya nggak boleh bolong. Yang belum sholat duha silahkan sholat duha. Mas Rizky mau tanya apa? Oke, sekian dari Ustazah Sufi. Terima kasih sudah mengikuti Google Meet dengan baik ya, anak-anakku yang solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Us. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Goodbye. Bye. Masih goyang jelek.